Shalom, shalom jemaat GKIJ yang luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita akan menerima apa yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kualitas hidup Anda merupakan kualitas komunikasi Anda. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Selain mendengar dan memperhatikan apa yang dikatakan hal penting dalam komunikasi adalah memperhatikan dan mendengar apa yang tidak terkatakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita beribadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita bisa berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Bapak bahwa setiap kami Tuhan mendapatkan kemenangan yang baru Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setiamu Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, kehidupan sidang jemaatmu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu Tuhan turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau sertai ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan lagu. Pujian
kami ada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah rumah pertolongan. Rumah Tuhan adalah rumah mujizat. Rumah Tuhan adalah rumah di mana kami dapatkan apa yang dunia tidak mampu sediakan. Rumah ini kami sebut rumah damai sejahtera sukacita. Kami sungguh berkata seperti pemazmur berkata, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Sungguh Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami rasakan, kami alami, kami nikmati penyertaan-Mu yang begitu luar biasa sepanjang minggu ini, untuk terus meyakinkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah Bapa yang setia, yang peduli akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan, kami perdengarkan. Manis Kau dengar, biarlah nama-Mu disenangkan, dimuliakan. Lebih lagi Tuhan, kami ingin memberikan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang baik. Saat benih firman yang baik itu ditaburkan, sehingga dia akan bertumbuh, dia akan berakar kuat dan bertumbuh dan berbuah lebat 30, 60, 100 kali ganda. Lalu setiap hidup kami sungguh nyata bahwa kasih Kristus dinyatakan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Awal pertengahan sampai pada tamatnya firman-Mu, semua hanya boleh jadi untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Berkarya di tengah kami ya Roh Kudus, pakai hamba-Mu dengan cara-Mu sendiri. Dan kami percaya yang memberitakan, yang mendengar, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Berfirmanlah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan Bapa bersabda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu yang indah ini. Salam sejahtera buat setiap kita. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di minggu yang indah ini. Tentu sebuah kehormatan dapat kembali memberitakan firman bagi Bapak Ibu di tengah-tengah minggu yang indah ini. Mari kita melihat Bapak Ibu update yang sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kita mengenai perkara ini. Perang di Rusia dan Ukraina sepertinya belum berhenti, bahkan kian hari kian mengganas. Lebih-lebih lagi kita mendapatkan berita-berita, tidak kita langsung pergi ke sana, tapi dapatkan dari setiap sosial media yang ada. Wow, sungguh ini bisa dikatakan menjadi kejahatan perang. Ternyata Bapak Ibu, pengaruhnya bukan hanya di Ukraina dan juga di Rusia. Bukan hanya pada penduduk yang mempunyai paspor Ukraina dan juga Rusia, tetapi rupanya efeknya ke dunia sangat terasa. Keamanan setiap negara sekarang menjadi terancam. Karena orang berpikir sudah cukuplah perang dunia kedua, tidak perlu ada perang dunia yang ketiga. Ternyata dengan mudahnya sebuah negara bisa dibombardir dan kemudian diserang. Orang mulai bertanya, lalu di mana kemudian United Nations? Di mana PBB? Di mana suaranya? Kenapa sebuah negara yang kecil yang bernama Ukraina diserang sebuah negara yang besar dengan senjata perlengkapan militer yang begitu luar biasa? Lalu kemudian ini tentunya mempengaruhi ekonomi dunia. Inflasi suku bunga menjadi pembicaraan para ahli ekonomi. Bahkan dunia penerbangan, pengiriman jasa logistik, krisis pangan, bahkan berpengaruh juga kepada dunia otomotif. Untuk orang mendapatkan mobil baru sekarang katanya harus menunggu 6 bulan. Bahkan untuk mendapatkan sebuah mobil yang diharapkan dan diidam-idamkan bisa harus menunggu 1 tahun. Karena apa? Perang yang ada ini pengaruhnya bukan hanya di 2 negara ini, tapi di seluruh dunia. Mengapa tidak? Bagaimana di Australia, khususnya di Sydney, tiba-tiba harga bensin luar biasa, naik begitu tinggi. Kalau turun pun sekian sen, besoknya naik lagi Pak Bebe. Tinggal kita garuk-garuk kepala walaupun kutu tidak ada. Kita pikir begini, buset dah, dulu kalau isi bensin cukup 80, ini 120. Bapak Ibu bisa bayangkan di Indonesia isi bensin 1.200.000. Sekali isi bensin 1.200.000 sampai 1.500.000. Pasti yang punya pom bensin dia bilang begini, Pak, Bapak mau minum bensin, mau mandi bensin, atau mau diapain ini bensin kok banyak banget? Tapi di sini itu sudah terjadi. Harga bensin begitu tinggi. Sekali lagi pepatah mengatakan,
Tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada mungkin yang disebut dengan pengaruh-pengaruh itu kalau tidak ada penyebabnya, sumbernya, mengapa itu terjadi. Dan ternyata Bapak Ibu sungguh cukup terasa, khususnya pekerjaan delivery dan pekerjaan transportasi mengenai harga bensin ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api. Itulah yang ada di dalam kota Samaria, khususnya di kota Sikar. Ada apa dengannya? Rupa-rupanya Bapak Ibu, tiba-tiba terdengar berita bahwa banyak orang Samaria menjadi percaya. Pasti ada penyebabnya. Mengapa orang Samaria menjadi percaya? Sebab tidak mungkin, seolah-olah disebut mustahil, ada orang Samaria yang percaya kepada Tuhan. Karena bangsa ini bukan saja menolak Injil, tapi sungguh-sungguh kuat di dalam cerita sejarah bagaimana mereka tidak mau mendengar orang Yahudi dan bagaimana mereka tidak mau bercampur dengan bangsa Yahudi, apalagi menerima pesan dari seorang Yahudi. Dan lebih lagi dahsyatnya adalah Kristus Tuhan itu mau tinggal 2 hari di kota Sikar ini, di kota bahagian Samaria ini. Dan ini tentunya Bapak Ibu mengagetkan. Ada orang Samaria mau menerima orang asing. Lebih lagi, bukan 1 malam, 2 hari. Berarti bukan saja dan sebentar hanya singgah, tetapi tinggal di sana. Dan tentu ada disebut dengan hospitality, menyediakan makanan, minum pagi, minum sore, minum siang, minum petang, atau mungkin disebut dengan yang disebut dengan makanan supper untuk disediakan dan disuguhkan. Bapak Ibu, muncul pertanyaan, mengapa kok ada Yesus, seorang Yahudi, mau tinggal di kota ini selama 2 hari dan bersama-sama dengan mereka? Kemudian ada riset lagi yang didapatkan. Bagaimana jumlah orang yang percaya setelah Yesus tinggal di sana 2 hari itu, kian hari bertambah jumlahnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentu tidak akan pernah kita lupa. Semuanya ini berawal dari bagaimana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Disinilah rupanya awal yang sedang terjadi di sana itu. Bagaimana terjadi revival, bagaimana terjadi yang disebut dengan kebangunan rohani, pertobatan besar massal yang terjadi sampai hati Yesus mau tergerak tinggal 2 hari di sana. Rupa-rupanya awal peristiwa itu adalah hanya di sebuah sumur kecil, sumur yang usang, sumur yang hanya ribuan tahun yang lalu. Dan di sumur inilah perjumpaan hanya face to face 2 orang saja. Bukan 1 kelompok masyarakat dan 2 kelompok masyarakat yang banyak. Hanya dari pertemuan inilah terjadi cerita yang saya sebutkan tadi. Amat-amat sangat tentu luar biasa Bapak Ibu. Semua kita tahu ceritanya ini. Tetapi yang menarik buat saya adalah satu pertanyaan ini. Siapa bilang wanita tidak bisa berubah? Siapa bilang wanita tidak bisa berubah? Sekalipun mungkin kita bilang begini, Pak susah, tapi bukan mustahil. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang suami datang berkata, Pak gak mungkin istri saya berubah Pak. Ada seorang laki-laki berkata, Pak gak mungkin pacar saya mau berubah Pak. Gak mungkin, sampai ayam tumbuh janggut. Itu istilah-istilah orang Malaysia. Sampai ayam tumbuh janggut katanya. Tidak mungkin wanita bisa berubah. Tapi dengar baik Bapak Ibu, cerita ini sungguh sangat menarik. Bagaimana melalui perjumpaan ini, wanita ini mengalami perubahan. Sebenarnya siapa wanita ini? Cukup sekali dapat lengkap dijelaskan tentang identitas wanita ini. Dia berkata begini, aku punya masa lalu, kami punya sejarah. Nah wanita itu punya kebiasaan suka cerita masa yang lalu. Betul Bapak Ibu? Waduh susah saya mau khotbah di sini. Karena saya tahu mayoritas wanita di sini. Takut saya tidak bisa pulang. Apalagi yang mendengar khotbah ini di rumah juga wanita. Don't worry Bapak Ibu. Wanita itu seperti inkubator.
dia suka menyimpan. Kalau dia simpan yang baik, puji Tuhan, lahirlah anak kita melalui rahim seorang istri 9 bulan 10 hari. Kalau wanita itu tidak menyimpan anak itu, tidak memeliharanya, tidak menjaganya, tidak mungkin ada disebut dengan anak-anak kita. Kalau dia menyimpan yang baik, puji Tuhan. Tapi kebanyakannya ada orang banyak menyimpan masa lalu. Wanita ini hafal betul. Gak perlu harus baca buku dulu. Gak perlu harus lihat namanya adalah not di dalam handphone. Langsung teringat masa lalu itu. Apakah engkau gak tahu orang Yahudi gak bisa minta minum dari orang Samaria? Hah? Pasti diomongkan seperti itu. Dan itulah pada kebiasaannya. Mengapa manusia tidak bisa melihat masa depan? Karena banyak masih cerita tentang masa lalu. Bagaimana kau mau bisa cerita masa depan? Bagaimana kita bisa mau cerita masa depan yang cemerlang kalau kita masih hidup di masa lalu? Dan bahkan seringkali masa lalu itu di blow up begitu rupa. Gemar, suka. Karena apa? Itulah pada dasarnya kehidupan umat manusia dan umumnya pada wanita. Wanita ini cerita masa lalu. Lalu kemudian yang kedua, saya dapatkan info bahwa manusia ini atau wanita ini, dia bilang begini, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Saat Yesus bicara air hidup, wanita ini memasang logikanya. Selain cerita punya problem masa lalu, dia juga punya masalah logika, nalar. Gak bisa nyampe memang. Karena Yesus bicara air hidup, dia bicara timba. Yesus bicara tentang karunia Allah, dia bicara tentang sumur itu begitu dalam. Gak akan mungkin engkau dapatkan air dari sana kalau engkau tidak punya Allah untuk menggapainya. Sekali lagi Bapak Ibu, wanita ini sangat kuat di bagian logika. Ini adalah menjadi penghalang untuk manusia mau berubah. Kalau masih terlalu kuat logikanya, tidak akan bisa melihat perubahan. Karena semua dihitung sesuai dengan akuntansi matematika. 1 tambah 1, 2. Itu dia nggak tahu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3 kurang 1. Hanya tahunya 1 tambah 1, 2. Bicara logika, betul Tuhan mengaruniakan kita pikiran. Tapi seringkali pikiran itu bisa penghalang orang untuk mengalami karunia Tuhan. Wanita ini, Yesus bicara air hidup, dia bicara timba. Yang ketiga, apa yang dikatakan? Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami? Nah, mulai cerita lagi tentang Bapak Yakub yang adalah lebih besar daripada si orang yang di depan ini. Dia bertanya tentang hal itu. Kembali lagi permainan logika. Wanita ini bicara lagi tentang keberadaannya yang masa kini. Rupanya inilah yang menjadi kebiasaan orang pada kebanyakannya, menutupi masa kini dengan cerita masa lalu. Ternyata di hadapan Yesus dibutuhkan hanyalah sebuah ketulusan, bukan kemunafikan. Dia coba cerita hal-hal yang demikian, tapi Yesus ketika mencubit sedikit, mencongkel sedikit masa kini, terbukti jelaslah wanita ini punya latar belakang seorang wanita yang amat-amat bagi saya sungguh-sungguh parah hidupnya. Dia punya 5 suami, yang bersama dengan dia bukan suami. Saya bisa terpikir Bapak Ibu, andaikan wanita ini orang Batak, jadi apalah jadinya? Pertama dia menikah sama Panjaitan, Kebuan, Kepakpahan, Simatupang, Tobing, kemudian Siyite. Wow! Repotnya ini orang harus menjumpai setiap ketua suku marga masing-masing. Dan saya tahu ini wanita Bapak Ibu tentu bukan setua yang kita pikirkan. Bagi saya masih jelas ini wanita pasti masih muda. Tapi lihat rekodnya, punya 5 suami, tapi yang bersama dengan dia bukan suami. Hebat sekali Bapak Ibu kan? Masa kini, masa sekarang yang belum beres. Nah Bapak Ibu, seringkali dibalik daripada wajah yang anggun, seringkali tersimpan cerita yang demikian. Dan Yesus sangat tahu akan hal itu. Makanya sangat penting bagi hidup ini adalah hati yang murni melayani Tuhan, jiwa yang sungguh-sungguh tulus, ikhlas di hadapan Tuhan.
Karena tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Di depan manusia kau bisa bersandiwara, mungkin. Di depan manusia bisa kau pura-pura manis. Tetapi ingat baik, saat kita ada di hadapan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan dari pemandangan. Dan wanita ini benar-benar ada dalam keadaan masalah yang serius. Masa lalunya, masalah logikanya, dan kemudian masa kini. Tapi dengar baik, satu berita pengharapan yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu. Wanita ini pun masih bisa berubah. Satu pengharapan buat kita. Apapun yang engkau sedang alami, rindukan perubahan untuk suamimu, rindukan perubahan untuk istrimu, rindukan perubahan untuk anak-anakmu, rindukan perubahan untuk komunitas. Mungkin engkau rindukan perubahan bagi pribadi-pribadi tertentu, atau mungkin engkau sebagai pendeta merindukan perubahan bagi jemaat. Saya mau katakan satu kalimat ini, bahwa bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengar baik Bapak Ibu, bukan caramu, caranya Tuhan. Kadang-kadang bukan di gereja, hanya di tempat warung makan cerita punya cerita, bisa berubah hatinya, bisa menangis. Sampai akhirnya kita menghentikan makan siang kita hanya untuk mendoakan dia. Dengar baik, bukan caramu, tapi caranya Tuhan. Amin. Amin. Kadang orang kita kok ngomongin baptisan, ini nggak mau dibaptis. Baptisan, dia malah bilang gini, emang lo bapak gua, ngatur-ngatur gua. Pernah ketemu nggak orang begitu? Kita ngomong ini, waduh kerasnya minta ampun. Tapi ketika satu firman menyentuh hati hidupnya, bisa tiba-tiba dia nangis, dia berubah. Dia bilang begini, gak perlu sekelas baptisan, saya mau dibaptis saja. Kalau perlu baptisnya lebih lama ditenggelamkan, supaya dosa saya lebih banyak habis, kata dia. Ada juga orang begitu. Dan yang saya mau katakan Bapak Ibu, imankanlah, percayailah bahwa kalau Tuhan sudah menjamah hidup seseorang, perubahan itu menjadi nyata. Saya bersyukur cerita mengenai Saulus sangat lengkap dikisahkan dalam Alkitab. Bagaimana kehidupannya sebelum dia percaya kepada Tuhan, dan bagaimana hidupnya setelah percaya kepada Tuhan. Sampai Paulus sendiri bicara, kalau ada orang yang paling bejat hidupnya, itu adalah dia. Kalau ada manusia yang paling berdosa, itulah dia. Karena dia punya satu legalitas untuk melenyapkan orang yang percaya dan mengikut jalan Tuhan, membunuhnya dan melenyapkannya. Dengar baik, di mana-mana pun dia berada, menjadi sosok monster yang ditakuti banyak orang, karena dia ada license untuk mau melenyapkan nyawa orang. Dengar baik Bapak Ibu, orang pintar kah dia? Betul. Orang baik kah dia? Satu sisi. Tapi satu sekali lagi, dia seteru Injil, dia musuhnya Injil. Dan apa yang terjadi? Semua orang tahu itu. Bahkan di kematian daripada Stefanus pun dia ada berdiri di sana. Dia bukan untuk menghalangi batu itu dilempar. Dia tidak menghalangi teriakan orang itu, tutup mulutmu, dia nggak salah. Tidak. Tapi justru dia ikut menyaksikannya, seolah-olah menyetujui pelemparan batu itu. Bukankah tragis Bapak Ibu? Seorang Stefanus mati dirajam batu, mengering darahnya, dilempar, mati perlahan-lahan, disaksikan banyak orang di tengah terik matahari. Saya tahu itu tidak ada satu pembunuhan yang lebih kejam daripada itu. Mungkin orang dibunuh di hitam kita bilang kejam, tapi bisa langsung mati, gak perlu harus dibakar di tengah terik matahari. Tapi Stefanus mengalami itu. Dan menyedihkan Bapak Ibu, Paulus di sana menyaksikan itu. Tapi siapa yang menyangka? Pribadi yang dulunya bernama Saulus itu dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, sampai buta matanya 3 hari. Dijamah Tuhan, dia kembali melek dan melihat. Dan apa yang terjadi? Dia bukan lagi menjadi seteru Injil, melainkan dia menjadi pelayan Injil. Dia menjadi hamba Tuhan. Dan semua kita tahu bersama data Alkitab, dari 27 kitab perjanjian baru, banyaknya kitab itu ditulis oleh seorang yang dulu penganiaya jalan Tuhan, seorang yang benci Kristus. Namanya adalah Paulus. Roma ditulis oleh dia, lalu kemudian Korintus ditulis oleh dia, Timotius ditulis oleh dia, Efesus ditulis oleh dia. Dan kebanyakannya sampai 70-80% ditulis oleh seorang Saulus, yang dulunya Saulus bernama
Bapak Ibu, yakinilah di hati hidupku bahwa perubahan itu masih tetap ada dan ada. Amin. Amin. Jangan bilang begini, udah mentok Pak, gak mungkin ayahku bertobat, gak mungkin ibuku bertobat. Please, itu bukan kalimat orang percaya. Kalimat orang percaya dia yakin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. 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 Mungkin engkau bilang, Pak, gak mungkin Pak, dia sudah tua, gak mungkin dia dijamah oleh Tuhan. Bagi manusia, hanya engkau mencari timba, memikirkan dalamnya sumur Yakub. Engkau tidak tahu karunia Tuhan, yang Tuhan bisa bekerja di luar segala pemikiran kita. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bicara banjir, 1 bulan yang lalu mobil saya itu berenang. Tapi sayang dia bukan kodok. Akhirnya menjadi hancur itu mobil. Menurut mekanik, engine core. Saya pikir buset dah. Mobil saya mobil untuk kerja, mobil saya mobil untuk pelayanan. Dan hari itu mau Ibu Talita datang. Saya pikir-pikir lebih enaklah bawa Camry sedikit kan. Duduknya sambil ada musik jazz di dalamnya. Lelap, terlelap dan senang serta nyaman. Tapi ternyata hujan yang dialami penduduk di Australia, khususnya di Sydney, itu amat luar biasa. Di Walley Creek, saya masuk sana satu jalan one way di Uncliffe Street. Saya lihat ini air banjir, tapi di belakang saya ada truk. Kalau saya maju memang agak bahaya, tetapi saya coba lihat dulu mobil kecil ini bisa maju atau tidak. Saya lihat mobil kecil maju di depan, bisa lewat. Buset, mobil kecil aja lewat, masa mobil gede gak bisa lewat? Lupa saya mobil saya hybrid. Majulah ini mobil, lolos dari banjir yang besar itu. 200 meter, tiba-tiba mobil ini batuk. Covid kan? Tidak. Saya baca di screen, rupanya dikatakan your hybrid system adalah fail and immediately please stop. Wah, bicara immediately, saya langsung berhenti. Mesinnya masih nyala, tapi tiba-tiba gak bisa jalan, gak ada tenaga. Wah, saya pikir apa yang terjadi. Saya telepon teman, bagaimana? Mungkin itu air masuk ke hybridnya. Lalu kemudian buset dah masuk. Oke, harus tunggu kering. Kemudian saya tunggu kering. Saya harus jemput anak sekolah. Saya tinggalkan mobil itu. Saya panggil teman ambil saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya telepon lagi teman. Bagaimana? Mungkin sudah bisa di on. Saya on, nyala Pak. Saya jalan, gak bisa. Akhirnya saya berhenti di sana. Teman menyarankan biarkan 1 malam di sana. Ketika saya biarkan 1 malam di sana, apa yang terjadi? Saya bikin besoknya pasti sudah kering. Ternyata nggak bisa juga. Wah, mau nggak mau saya pikir, buset. Nanti kalau saya di fine parkirnya, akhirnya saya teleponlah towing. Akhirnya mobil itu naiklah di towing. Saya bilang, buset, kok mobil saya di towing? Sedih hati saya. Anak saya selalu tanya, Dedi, mana mobil kita itu? Karena dia sudah terlalu nyaman ikut mobil itu. Dan ketika saya tanya bengkel, dikatakan, Pak, mesinnya gone. Gone maksudnya pergi atau apa? Rusak. Apa yang perlu saya buat? Ini aja, Bapak telepon asuransi. Saya telepon ke asuransi. Asuransi kemudian bilang, iya, mobilnya akan dibuat assessment, tim untuk menyelidiki. Kemudian 2 minggu berlangsung itu, saya tanya lagi, mobil saya gimana? Oh, mobilnya sudah ada di assessment center. Di mana itu? Morbeg. Wah, sudah jauh. Tiap pagi anak saya nanya, jadi mobilnya mana? Saya bilang lagi di servis. Oh ya, gitu. Telepon lagi. Oh ya, asesor tim akan merapakan, menyelidiki dan kemudian akan menelepon Anda. Berapa lama teleponnya? 3 hari katanya. Saya tunggu 3 hari gak ada telepon. Saya telepon lagi balik.
excuse me, nomor telepon saya ini apakah betul atau tidak? Oh iya betul, ini gimana? Katanya 3 hari. 3 hari itu gimana? 3, 1, 2, 3 atau 1, 2, 4? Oh 1, 2, 3, tapi kok nggak saya ditelepon? Oh tunggu 1 minggu ini. Loh kok bisa lama segitu? Akhirnya Bapak Ibu disuruh saya harus membayar itu SS-nya. SS-nya lumayan tinggi, 1.400. Karena waktu saya ambil asuransinya, saya rendahi. Dan asesnya menjadi tinggi, 1.400. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Udahlah, setiap waktu ditanyai, istri saya sudah terbaik, tolong jangan tanya. Nanya lagi, tolong jangan tanya. Teman dekat juga dengan saya, nanya juga, Pak gimana mobilnya? Apalagi Ibu Evi punya suami. Karena ini mobil dari Pak Andi dulunya. Mobil ini pun ceritanya mujizat. Mujizatnya bagaimana? Mobil ini sebenarnya akan di-trade-in seharga 8.000. Dan kemudian sudah ditandatangan surat, siap untuk diantar, dibawalah saya ke sana. Saya munculkan diri lah, maaf, bisa nggak 8.000-nya saya kasih, mobilnya saya ambil. Pak Andi bilang, gak mungkin Pak, udah tanda tangan, sah. Bahkan saya mau ambil mobil baru, trade-in, sudah sah. Dan kemungkinan mungkin mereka berharap dapat untung, bukan? Dari mobil itu 8.000. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba mobil itu bisa saya ambil, 8.000 dikasih cash kepada mereka. Dan mobil itu akhirnya saya bisa pakai dan saya drive. Yang menariknya luar biasa Bapak Ibu, ketika saya bawa mobil ini, apa yang terjadi? Pengalaman itu. Dan kemarin hari Jumat, saya udah gak sabar lagi, saya telepon lagi asuransi dengan bahasa Inggrisnya Dono Kasino ini. Thank you, yes, thank you 2, thank you 3, thank you 4. Saya telepon lagi dia, saya tanya dia, lalu kemudian dia tanya saya, oke, baik, are you ini, tanya verify data. Betul, saya bilang, saya sudah tidak sabar ini, saya butuh mobil untuk antar anak saya ke sekolah. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Di balik itu banyak cerita mujizat. Ada satu pelayanan pembinaan saya, dia kirimkan kasih mobil untuk kami pinjamkan. Dia bilang, Pak Greg, pakai mobil ini. Karena di mobil ini tidak ada yang pakai di rumah. Bapak tinggal hidupkan asuransinya, Bapak bisa pakai untuk kerja katanya. Jadi selama mobil ini dalam operasi atau proses mobilnya dari jemaat ini, kami bisa pakai. Luar biasa. Tapi yang menarik hari Jumat lalu, saya telepon. Setelah saya telepon, kemudian kami sah untuk berkata bahwa ikut market value. Dan ketika market value dibuatkan, kemudian apa yang terjadi? Yang punya asuransi itu, khususnya stafnya dibilang, Pak, sir, ini akan kami ganti seharga 19.400. Excuse me, 19 or 9? Excuse me. Sebab bahasa Inggris saya pun kurang-kurang betul. Telinganya apa lagi? Ini 19 atau 9.000? Kalau 9.000 kan masih untung kan? Mobilnya cuma 8.000, digantinya 9.000. Tapi kemudian dia bilang begini, not 9 but 19. Katanya, wih, kaget saya. Hampir handphonenya mau lepas, tapi saya tahan-tahan. Sebab ini bicara duit. 19.400. Saya bilang, oke, baik, terima kasih. Biasanya katanya ada bargain, nego. Kami kok nggak nego, langsung bayar 19.400. Minta nomor account-nya untuk kami akan proses katanya. Sudah bicara nomor account. Kalau nomor account saya tahu, langsung saya kasih sama dia. Dan kemudian dia bilang kami akan proses. Baik, kalau bisa, tolong apa yang Anda sebut tuliskan dalam sebuah surat. Sebab 19 atau 9. Lalu kemudian email datang, langsung hari itu email itu datang, ditulisnya berapa? 19.400. Oh, enggak ada yang tepuk tangan. Supaya kita makan bakmi. Wow, kaget saya. Saya kirimlah ini cerita kepada Pak Andi. Pak Andi pun kaget. Dia bilang begini, wah,
Betul Pak, 2 hari ini saya teringat nama Bapak. Teringatnya di mana? 2 hari ini saya berdoa untuk Bapak. Wow, saya bilang kok bisa gitu? Istrinya kemudian menambahkan cerita, dia bilang, betul Pak Greg, kalau ini doa kadang-kadang nggak jelas kemana-mana doanya. Bisa ke timur kita berang, kita kemana, aminnya pun nggak tahu kapan. Tetapi memang 2 hari ini dia doa untuk Bapak. Mungkin kasihan lihat Bapak nggak ada mobil katanya. Dan ketika saya katakan, saya harga ini luar biasa. Siapa yang menduga itu? Masih ada mobil satu lagi mau ditenggelamkan. Pak Yogi Mang. Pasti matematika kita langsung kembali kan 8.000 ke kok bisa? Itu kilometer mobil berapa? 300. Kilometer mobil 300. 2016 udah berapa kali tabrakan? Tanyalah yang punya sebelumnya. Udah banyak cerita sejarah itu. Tapi bisa dihargai segini. Luar biasa. Apa yang saya mau katakan pada Bapak Ibu? Ketika kita percaya sama Tuhan, kita harus percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengar duit begitu langsung istri saya bilang, bisalah bayar uang sekolah anak-anak. Saya pikir mau beli mobil Pak. Pikiran ibu-ibu itu langsung sekolah anak-anak. Agak tunda dulu pertunangan itu. Saya lihat wajahmu belum siap. Agak tunda dulu deh. Agak tunda. Enggak, maksudnya bikin pesta lagi sekali lagi gitu. Kurang gitu. Sebab kami di sini suka pesta. Bayangkan, belum pegang duitnya, udah langsung sekolah anak-anak. Ini yang saya mau katakan pada Bapak Ibu di khotbah ini, sekalipun mungkin kesaksian ini tidak terlalu menarik buat Bapak Ibu, tapi saya mau katakan, mari percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa bikin perubahan. Amin. Amin. Sebelum mobil itu saya serahkan ke asesmen tim, memang saya doa. Saya tumpang tangan kasar. Memang itulah kerjaan kita. Kita tahu semua datang dari Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Adakah kita kecewa? Enggak. Adakah kita menjadi hati kita mengikat di situ? Enggak. Yang mobil kita terakhir mobil jenazah kok. Apa yang kita harus melus-melus mobil? Mobil terakhir jenazah kok. Bilang sama suamimu, jenazah kok, bilang sama. Tapi limosin Pak, itu bukan mobilmu. Limosin betul, tapi tulisannya ambulans. Tetap juga ambulans. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Nggak usah kita banggakan, dan itu tidak mengikat hati kita. Rumah kita terakhir bukan kondominium, bukan villa, bukan bank yang disebut dengan menteren istana. Enggak, kuburan 2 kali 1 meter itu kok. Betul. Iya, ngapain susah hanya karena rumah yang besar itu? Sepertinya itu yang buat kita stres, susah, dan kemudian sombong. Karena kita berpikir itu milik kita. Khotbah saya minggu yang lalu Rasul mengingatkan, apapun tidak boleh mengikat kita selain pada Tuhan. Termasuk itu mobil. Kita bilang mobil ini dari Tuhan untuk Tuhan. Aku mau tidur dalam. Suami kita dari mana? Dari Tuhan. Istri kita dari mana? Dari Tuhan. Ngaco belok dimanapun kita bilang kau urusan sama Tuhan. Itu yang harus kita buat. Ngapain kita stres? Ngapain kita susah? Kok pakaian kita terakhir pakaian apa? Pakaian jenazah kok.
Adakah di sana nanti pakaian jenazah bawa LV? Gak ada. Kalau ada orang sudah ngintip, tunggu kalian pulang, akan kucuri. Malah kalau ditaruh di Alkitab ditanya Pak Pendeta, boleh nggak taruh Alkitab di peti mati? Saya bilang jangan. Lebih baik Alkitab dikasih untuk orang hidup. Pak Pendeta, bisa nggak taruh sepatu di dalam peti mati? Boleh, karena itu akan laku. Pakai emas boleh nggak? Jangan, karena takut mayat itu nanti dibongkar, dicuri. Betul Bapak Ibu. Makanya jangan terlalu bangga dengan emasmu. Mas Joko aja nggak bangga dengan emasnya. Masa kamu terlalu bangga sampai jam berapa ini? Oh, tidak itu semua mengikat kita. Haleluya, amin. Kita pulang bagaimana bentuk tangannya? Tangan bagaimana ya? Datang kosong, pulang kosong. Adakah yang pegang $10 di sana? Enggak ada. $100 apalagi tidak. Datang kosong, pulang. Enggak bawa apa-apa. Itulah hidup manusia. Sekali lagi, jangan ada apapun yang mengikat hati kita selain Tuhan. Kalau enggak, itu akan bikin kau susah, kau bikin stres, dan bikin kamu sombong. S3 komplit. Hanya yang mengikat hati kita Tuhan. Anak pun begitu. Anak gak boleh mengikat hati kita. Kalau enggak, apa-apa terjadi sama anak, kita jadi stres, susah. Yang kita bilang, engkau milik Tuhan, engkau anak Tuhan, saya menjaga kamu sebagai kepercayaan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Doakan anakmu, khususnya retret nanti ada acara yang hebat untuk parent, anak sama orang tua. Ini iklan yang bukan sembarang iklan. Sudah didoakan dari zaman ke zaman. Di retret nanti ada acara namanya adalah Discovery Bible Study. Bagaimana bisa difusi antara anak dengan orang tua, yang akan dikendalikan oleh hamba Tuhan yang sudah datang dari negeri jauh sekali. Penasarankah? Datanglah dalam retret. Karena retret ini bukan retret yang biasa-biasa. Wow. Itu saja yang kita buat Bapak Ibu. Anak itu miliknya Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, sekali lagi, ada wanita yang mengasihi bangsa. Poin saya terakhir. Menarik sekali Bapak Ibu, ketika kita melihat bagaimana wanita ini sangat peduli dengan bangsanya. Sekali lagi, hal yang pertama yang Tuhan ubah adalah hati. Mengapa dia datang di jam 12 siang hari? Kita tahu wanita-wanita di sini gak perlu kursus bagaimana mengambil air di sumur. Semua tahu ngambil air yang paling tepat itu pagi hari. Airnya masih bersih. Kemudian manusia orangnya jarang, lalu kemudian di pagi hari itu waktu yang tepat, karena siang hari orang pergi ke ladang atau ke sawah. Tapi mengapa wanita ini jam 12 tengah hari? Pasti jawabannya adalah dia mau menghindar dari orang. Dia nggak mau peduli dengan orang, karena dengan hidupnya aja dia udah repot, udah susah dengan 5 suami yang bersama dengan dia, belum suami. Nah, saya mau katakan pada Bapak Ibu, bagaimana orang ini akhirnya bisa membawa Yesus, bahkan cerita kepada orang Samaria tentang siapa Yesus, dan kemudian orang Samaria itu menjadi percaya kepada Tuhan. Hal yang paling inti yang saya melihat adalah bagaimana Tuhan mengubah hatinya. Benar apa kata Alkitab ini? Bahwa dari situlah terpancar kehidupan. Sumber itu dari hati. Amin Bapak Ibu. Lihat hidup seseorang, walaupun mungkin gak bisa lihat hatinya, bisa kita tahu. Kalau hatinya bersih, hatinya beres, beres hidupnya. Tapi kalau hatinya sudah jahat, mau kemana pun ini orang, di istana sekalipun, pasti akan jahat. Makanya mari kita konsentrasi untuk masalah hati ini, mendandaninya
dengan terang kebenaran firman. Mendandani mata dengan bulu mata, alis mata, bibir dengan semua listrik. Baik, tapi mari dandani hati kita. Karena itu akan dikatakan Alkitab, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini rupanya perlu dijaga. Berulang kali saya katakan, mulut orang gak perlu kita jaga. Jangan ngomong gitu ya, gak perlu. Jangan ngomongin gua ya, kadang-kadang gak perlu. Yang perlu kita jaga hati kita. Mau ngomong apapun lo, hati gua mah tetap mengasihi baik. Lo mau ngomong gimana pun, ngaco-ngaco gimana, hati gua mau baik. Lo sumpahin gua, gak apa-apa, hati gua tetap baik. Crazy Rich Medan harus menerima berita. Vanessa Kong gak tahan ditipu, dibohongin. Kaya tapi bukan kaya yang betul. Kaya dari hasil nipuin orang. Crazy rich. Richnya mungkin oke, tapi sudah jadi crazy, gila. Sampai saya dapatkan infotainment dari YouTube. Hanya ada 2 orang yang kaya sejati di dunia ini. Yang pertama, yang menikah dan punya menantu mertua, orang kaya, baru itu kaya. Yang kedua, kaya dari proses. Kaya yang dari instan mah gak ada katanya. Yang ada mie instan dan kopi instan. Kaya ada proses. Bahkan kitab Amsal sudah lebih dahulu ribuan tahun berkata bahwa orang yang ingin cepat kaya pasti tidak luput dari hukuman. Nah, crazy rich ini sekarang lagi disorot. Uangnya dari mana? Kok bisa beli baju kaos 300 juta? 300 juta kaos tok. Makanya Kiki Saputri melelet dan berkata, itu sudah beli rumah 300 juta. Itu rumah udah ada dapurnya. Itu kaos ada dapurnya enggak? Biasalah si Kiki yang suka merosting para crazy rich yang ada. Ini saya mau katakan pada Bapak Ibu, mari kita jaga hati. Amin. Amin. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Hati dia berubah akhirnya. Di ayat berikutnya dikatakan, bagaimana dia, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kalau hati sudah dijamah oleh Tuhan, dia udah gak sombong lagi. Dia udah mikirin dirinya sendiri. Dia mau peduli dengan orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Tapi kalau hatinya belum dijamah oleh Tuhan, itu yang membuat apa? Dia gak mau peduli sama orang lain. Datang ke gereja pun urusan dewe-dewe katanya. Urusan sendiri-sendiri. Gua mah I, me, and myself. Hari-hari ini Bapak Ibu, cermati apa yang Alkitab ajar hari ini. Perubahan gak selalu harus dari luar dahulu. Yang paling esensi adalah perubahan dari dalam. Sebab kalau hati udah beres, yang lainnya mah gampang. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini masalah hati kok. Makanya apa yang terjadi di Ukraina menjadi hal yang serius. Apalagi ada berita bagaimana Pak Jokowi mau mengundang Putin ke Jakarta, khususnya ke Bali, di G20. Orang ribut berkomentar, hah? Bukankah Joe Biden sudah bermusuh dengan dia dan menyebut Putin sebagai penjahat perang? Bisa jadi. Bagaimana NATO sudah mendeklar bahwa sesungguhnya apa yang mereka perbuat sungguh-sungguh jahat. Australia bagaimana Pak Bir? Mereka pun sudah sibuk juga mengikuti Amerika, berkata, oh, ayo lawan Rusia. Tapi presiden yang satu ini memilih lain. Justru dia mau memilih jalan damai. Urusan politik masing-masing. Tetapi di G20, pertamanya menjadi Indonesia tuan rumah khususnya Bali, kita mau undang Putin. Bukan untuk bicarakan konflik di Rusia dan di Ukraina, tapi kita mau bentuk komunikasi.
Saya pikir baik hati presiden ini. Bukan mau mencampuri urusan negara lain, tetapi menjalin komunikasi. Kepedulian untuk bangsanya dan kepedulian untuk masa depan dunia ini. Makanya Bapak Ibu, mari jangan bersungut dengan harga minyak yang begitu tinggi. Jangan-jangan kita harus periksa tekanan ban mobil kita. Kalau ban mobil, tekanan mobil itu terlalu lembek, itu yang membuat tekanan mobil jadi berat. Makanya Bapak Ibu cek lagi, untuk ban seukuran 16, ukuran 15 cocok nggak? Atau kadang-kadang kempes ban kita, tarikannya pun berat. Saya nggak tahu, kata ibu-ibu. Tanyalah di sini dengan bapak-bapak, pasti mereka tahu. Sehingga bisa menjelaskan. Nggak perlu harus bersungut, mahal lagi, bensin lagi. Mampu gereja pun nggak mau. Karena apa? Takut habis bensin. Atau jangan-jangan yang kedua, barang-barang yang tidak perlu di mobil diasingkan, dibuang, ditaruh di gudang. Kadang-kadang kita ini hobi, apa-apa taruh di mobil, apa-apa di mobil. Sampai payung bisa 5 di mobil. Yang ketahui pasti ada pengalaman. Karena yang ini pun ada pengalaman begitu. Payung sampai 5 di mobil. Barang-barang yang nggak perlu di mobil nggak usah dibawa, memberatkan mobil. Tapi jangan bilang sama istrimu, sayang, kayaknya kamu terlalu berat badannya. Jadi tolong tinggal di rumah aja, nggak usah ikut. Coba menurut khotbah Pak Greg hari ini, mobil nggak boleh terlalu berat karena membawa mobil terlalu besar. Tolong jangan salibkan saya. Tapi jujur Bapak Ibu, di mobil kita itu kadang kita bawa barang yang kita butuhin. Betul nggak? Oh, semua pengalaman kita itu. Maka saya katakan, semua ada di situ. Besi-besi yang nggak kepake pun ada di mobil. Ya harus jangan simpan itu, supaya mobilnya lebih ringan. Jangan cuma ngeluh harga bensin mahal. Ada sedikit tindakan. Ini saya sampaikan melalui siaran radio dengan judul minyak, oh minyak. Minyak di sini mahal, minyak goreng di Indonesia. Susahnya dicari minyak goreng di Indonesia. Harus dikirim dari Australia. Bapak Ibu, barang yang tidak perlu ditinggalin supaya mobilnya lebih ringan. Kemudian apa? Ini kadang-kadang kalau perlu jalan kaki lah. Gak harus naik mobil. Seperti dari rumah saya pergi ke shopping center itu atau mall itu, jalan kaki kan gak salah. Kadang-kadang anak, Daddy, Daddy. Ayo jalan kaki. Coba kalau sudah keluar mobil, pasti menggunakan bensin. Kenapa nggak jalan kaki sedikit? Agak sehat badan ini, bisa jogging. Bensin pun nggak bisa, akhirnya bisa dikurangi biaya. Anak Tuhan, bukan budaya kita mengeluh. Budaya kita adalah bersyukur. Karena itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Karena itulah kehendak Kristus dalam hidup kita. Amin. Amin. Jangan bersungut. Apakah dengan persungutan kita bensin langsung turun? Enggak juga. Iya kan? Bersyukur kita dengan Kristus Yesus yang punya hati begitu luar biasa. Hati yang mau peduli untuk orang berdosa. Dan itulah kepedulian Kristus yang hebat, luar biasa. Dan sekali lagi menutup khotbah ini, inilah juga kepedulian hati Yesus yang ada di setiap hati panitia untuk kita ikut retret pada tanggal 15 sampai 18. Gembala kita, penasehat dan semua kita mengusahakannya, mengupayakannya. Untuk siapa ini retret? Bukan untuk kami, tapi untuk kita semuanya. Amin. Amin. Pak, saya kurang dananya Pak. Kita usahakan. Bahkan saya sangat kagum dengan pribadi-pribadi di sini yang mengusahakannya, bisa bekerja ekstra untuk akhirnya bisa kita ikut retret. Bapak Ibu, belum tentu tahun depan ada retret. Karena COVID pun katanya berstimulan, bertambah, dan bisa saja mungkin ada restriction yang baru. Bukan kita hilang pengharapan, tapi ada yang sudah di depan. Kenapa kita tidak ikut bersama-sama? Tapi saya sibuk Pak,
saya mau ikut ini aja, visiting untuk saya mau ikut 1 hari. Bicarakan dengan panitia, karena panitia pun mengupayakannya supaya kita ikut sama-sama. Pak, saya nggak bisa Pak hari pertama, cuma bisanya hari kedua, pun ada toleransi untuk itu. Lalu Pak, saya mau tinggal dengan ini, ceritalah. Sampai mungkin dana pun yang kurang, masih kita bisa memikirkan hal ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita bersama-sama support, karena saya yakin Bapak Ibu, bahwa perubahan yang ada di Samaria dikerjakan bermula dari perubahan satu orang, wanita. Jangan-jangan wanita itu pribadi kita masing-masing. Sehingga melalui hidup kita, keluarga kita berubah, suami kita berubah, istri kita berubah, anak kita berubah, dan family kita berubah. Atau jangan-jangan kampung kita bisa berubah karena ada seorang yang pernah ikut retret, dan retret itu menjadi tempat di mana Sungai Yakub itu bertemu dengan Tuhan dan menghasilkan perubahan yang luar biasa. Saya berdoa berharap semua kita bisa ikut bersama dan semua kita kerja keras untuk semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari baca satu ayat yang baik ini. Pak Iwan bisa maju ke depan untuk bantu kita. 1, 2, 3. Love is not just a feeling. It is commitment and above all sacrifice. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kupandang wajahmu dan berseru, pertolongan datangnya dari dan wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kupandang wajahmu, kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidup, amin, amin, tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri.
firman-Mu ya Tuhan, maka akan terjadi perubahan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kuat pada pagi hari ini, biar termeterai di dalam hati kami, bahkan menghasilkan buah yang lebat 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Semua kita berkata, di kemuliaan yang paling baik, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, sekarang tumpangkan tangan-Mu atas setiap kami, supaya kami pulang dengan sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.